Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Suamiku hot duda bucin. Bab 047. Suci mengepalkan tangannya begitu keras sampai buku jarinya memutih. Matanya terbakar amarah, napasnya tersengal menahan emosi yang mendidih. Brengsek. Sudah berapa lama pelayan sialan itu mencoba menggoda suamiku? Gumam Suci dalam hati, dadanya bergemuruh hebat dan dendam yang nyaris tak dapat ditahan. Senyumnya tipis, dingin, dan mematikan. Hari ini, ada seseorang yang akan menyesal pernah menyentuh wilayah kekuasaannya. Waktu menunjukkan pukul 10 siang. Surya sedang duduk santai di ruang keluarga lantai 2. Televisi menyala pelan, menampilkan berita siang, sementara pria itu menikmati ketenangannya. Di lantai 1, seluruh pelayan telah menyelesaikan pekerjaan pagi mereka. Beberapa bahkan sudah menuju paviliun samping tempat mereka tinggal. Hanya 2 orang yang masih berada di area dapur, Bisumi yang sedang memeriksa bahan makanan untuk makan siang, dan Lilis, yang menyiapkan beberapa perlengkapan dapur. Suci berjalan masuk ke dapur dengan langkah anggun namun dingin, ekspresinya datar, nyaris sulit dibaca. "Buatkan saya jus melon. Antar ke ruang tengah lantai 2, ucap Suci tanpa menatap siapapun. Lilis yang menjawab, cepat sekali dan dengan senyum manis yang terlalu dibuat-buat. "Baik, Nyonya." Nada suaranya lembut, seolah ingin terlihat paling patuh di antara semua pelayan. Suci hanya melirik sekilas lirikan tajam yang membuat Lilis sempat mengejapkan mata karena gugup. Tanpa berkata apa-apa lagi, Suci berbalik dan melangkah menaiki tangga menuju ruang keluarga lantai 2, tempat Surya menunggu. 223. Begitu Suci menghilang dari pandangan, Bisumi mengernyit pelan. "Lilis, hati-hati lo kamu. Jangan macam-macam di rumah ini, jangan membuat Nyonya atau Tuhlan sampai marah," ujar Bisumi namun Lilis hanya menaikkan bahunya tanda tak peduli. Bisumi mendengus pelan, rasa kesal jelas tergambar di wajahnya. Lilis memang pelayan termuda di rumah itu baru 35 tahun dan menurut Bisumi, dialah yang paling merepotkan. Kalau bukan karena rekomendasi pelayan senior yang sudah pensiun yang kebetulan adalah tantenya, mungkin Lilis tidak akan pernah lolos menjadi pelayan di keluarga Suryadiningrat. Tatapan Bisumi mengarah pada Lilis yang tengah menyiapkan jus melon. Penampilan perempuan itu memang selalu mencolok di antara para pelayan lain. Dia gemar memakai pakaian ketat, kadang sampai membuat siapapun yang melihat merasa tidak nyaman. Namun Lilis justru tampak sangat percaya diri, bahkan terlihat berbunga-bunga pagi itu. Wajar saja, pikir Bisumi. Lilis jarang sekali mendapat kesempatan naik ke lantai 2. Biasanya area itu hanya untuk pelayan tertentu sesuai tugas masing-masing. Sementara Lilis bertanggung jawab di lantai dasar, sesekali membantu di dapur. Kini, dengan segelas jus melon dalam nampan dan langkah ringan penuh antusiasme, Lilis bersiap naik ke lantai 2, sesuatu yang sudah lama ia dambakan. Sementara itu, Bisumi hanya menghela napas panjang, mencoba menahan kekesalannya. Sedangkan di lantai 2 ruang keluarga Suryadiningrat, Surya yang sedari tadi fokus pada berita di televisi terkejut saat sang istri langsung membuka beberapa kancing dasternya. Suci juga langsung naik ke atas pangkuan Suryadiningrat. Sayang, apa yang kamu lakukan?" tanya pria tua itu terkejut saat Suci mengeluarkan 2 gunung kembarnya dan menarik kepala sang suami. "Aku menemukan mentimun sialan itu di tempat sampah kamarku." Suara Suci bergetar antara muak dan marah. "Kamu mengotori sprei dan ranjangku. Apa kamu tidak punya otak?" Bisumi yang berdiri di belakang hanya bisa menutup mulutnya, terkejut sekaligus marah saat mendengar tuduhan itu terbukti benar. Sementara itu, di luar kamar, Suryadiningrat yang mendengar keributan itu membeku. Ia tidak tahu apa yang terjadi,
tapi suara Suci yang memekik marah membuatnya langsung melangkah cepat mendekat. Dan pada detik itu pula, suara bentakan Suci kembali menggema, tajam menusuk. Ampun Nyonya. Nyonya salah paham. Mana mungkin saya melakukan hal begituan di kamar Nyonya, ujar Lilis terbata-bata. Suaranya bergetar, wajahnya pucat namun justru itulah yang membuat Suci semakin muak. Salah paham. Suci mendesis tajam, tatapannya tajam seperti pisau. Kamu masih berani bilang aku salah paham setelah kami bisa lihat semua ini. Suci mengibaskan tangannya, menunjuk ke arah ranjang. Bisumi, ambil mentimun itu. Perintahnya dengan suara dingin. Bisumi menoleh, melihat mentimun yang tergeletak di atas tempat tidur. Ia langsung merinding. Aduh, Nyoni itu. Jijik banget, gumamnya sambil menutup mulut, nyaris muntah. Ambil, bentak Suci. Dengan enggan, Bisumi meraih tisu yang ada di atas meja. Wajahnya benar-benar jijik. Dari jarak 1 meter saja ia sudah terlihat gemetaran. Bibirnya bergetar, "Baby. Ini benar dipakai buat. Aduh Gusti. Cepat, ulang Suci," nadanya semakin tajam. Akhirnya, dengan tangan berbalut tisu tebal, Bisumi menjulurkan tangan gemetar dan menyambar mentimun itu. Seketika ia menoleh, wajahnya berubah ngeri dan jijik luar biasa. Ya Allah. Nyonya, ini udah basah dan bau. Ujarnya tercekik, hampir menjatuhkan benda itu. Suci memelototkan mata pada Lilis yang terduduk ketakutan di lantai. Masih mau bilang aku salah paham, hah? Suci menyambar mentimun yang ada di tangan Bisumi, dia menarik rambut Lilis dengan kasar. Saat mulut Lilis terbuka, Suci menjejalkan mentimun itu ke dalam mulut Suci. Ini untuk kekurang ajaran kamu Lilis. Apa kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu berusaha menggoda suamiku? Teriak Suci sembari menekan mentimun itu sampai hampir masuk menembus tenggorokan Lilis. Surya Diningrat yang penasaran dengan ribut-ribut yang terjadi di kamar itu pun memberanikan diri untuk masuk. Dia membelalakan matanya saat melihat Suci menjejalkan mentimun yang sangat besar ke dalam mulut Lilis. Apa yang terjadi, sayang? Apa yang kamu lakukan? Tanya Surya Diningrat dengan bingung. Setelah mendekat beberapa langkah, wajahnya berubah tegang melihat istrinya sedang menarik rambut salah satu pelayannya itu. Suci menoleh cepat, napasnya naik turun menahan emosi. Mas, kamu penasaran? Kamu mau tahu apa yang pelayan sialan ini lakukan? Lilis tercekik, wajahnya memerah karena Suci menarik rambutnya begitu keras. Bahkan nafasnya hampir saja habis karena mentimun di dalam mulutnya yang menghalangi dia untuk bernafas. Begitu Suci melepas sedikit. 225. Cengkeramannya, Lilis langsung tersungkur ke lantai. Dia menarik mentimun itu dan mengeluarkannya dari dalam mulutnya. Lilis langsung terbatuk-batuk dan mencoba menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Air matanya mengalir deras. Ampun, Nyonya. Ampuni saya. Suara Lilis pecah, nyaris tak terdengar. Namun Suci tidak tergerak sama sekali. Tatapannya justru semakin membara. Mas, ikut aku, ujar Suci dengan nada tajam. Ia kembali mencengkeram rambut Lilis dan menyeretnya menuju pintu. Surya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti di belakang. Ia sangat tahu, bila Suci sudah marah seperti ini, pasti ada sesuatu yang benar-benar serius. Sesampainya di depan pintu kamar Lilis, Suci mendorongnya menghentikan langkahnya dan menoleh pada Bisumi. Bisumi yang tidak mengikuti langkah majikannya itu langsung berhenti. Bisumi bisa melihat ada beberapa terong yang sudah layu, beberapa mentimun yang hampir busuk sudah tergeletak di bawah tempat tidur Lilis. Ya Allah, Gusti. Suara Bisumi tercekat. Kenapa? Kenapa dia gemar sekali bermain sama sayur-sayuran tidak berdosa ini? Ini sudah pada busuk semua. Beberapa terong sudah layu, sebagian mentimun sudah menghitam dan lembek lainnya berantakan, seolah disembunyikan asal-asalan. Suci mendorong Lilis sampai tersungkur di lantai,
beberapa pelayan yang mendengar ribut-ribut pun langsung berlari mendekati sumber suara, termasuk tukang kebun dan juga satpam. Mereka langsung membeku saat melihat keadaan Lilis yang berantakan. Lilis hanya menangis sambil berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Saya bisa jelaskan. Saya cuma, plak, diam, bentak Suci. Satu tantaran melayang ke wajah Lilis. Kamu bahkan gak pantas kerja di rumah hewan, apalagi rumah suamiku. Cepat jelaskan sama Mas, sayang. Kenapa kamu bisa semarah ini kepada pelayan itu? Surya Diningrat akhirnya bersuara, mencoba tetap tenang meski napasnya mulai berat. Tangannya mengelus punggung Suci, berusaha menenangkan istrinya yang terlihat hampir kehilangan kendali. Kalau kamu tidak menjelaskan, mana mungkin Mas tahu? Jangan buat Mas mati penasaran. Suci menoleh perlahan, matanya merah, bibirnya bergetar menahan emosi. Mas, aku tahu pelayan gila itu sudah berkali-kali mencoba menggoda kamu Kak. Aku tahu, Mas, lanjut Suci, suaranya pecah namun penuh kepastian. Walaupun kamu gak pernah bilang apa-apa, aku tidak buta. Bahkan tadi pagi, waktu dia pura-pura jatuh ke pangkuanmu aku lihat semuanya. Surya tersentak. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kejadian itu. Namun Suci belum selesai. Ia menunjuk Lilis yang berlutut sambil terisak menurut kamu pipinya yang terasa panas karena tamparan dari Suci. Dan apa Mas tahu? Suaranya tiba-tiba meninggi. Kemarin sore pelayan gila ini masuk ke kamar kita. Dia masuk tanpa izin, berbuat seenaknya di ruang pribadi kita. Tempat tidur kita. Dia bermain dengan mentimun sialan itu di atas tempat tidur kita, teriak Suci yang membuat semua pelayan dan Surya Diningrat membelalakkan matanya. Bekas kelakuannya aja masih kerasa, Mas. Bau dan jejaknya masih ada ketika aku masuk ke kamar. Kamu, 226. Pikir aku nggak sadar. Kamu pikir aku nggak bisa merasakan sesuatu yang aneh di kamar kita sendiri? Surya terdiam. Tubuhnya menegang, wajahnya mengeras antara marah, muak, dan kaget. Suci mendekat, suaranya bergetar namun tegas. Mas, apa manusia seperti dia masih pantas diampuni? Masih pantas kerja di rumah kita? Kelakuannya terasa sangat menjijikan. Bahkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri tadi saat dia bermain-main dengan mentimun itu, memasukkannya ke dalam miliknya sambil menyebut nama kamu Mas. Rahang Surya Diningrat mengeras mendengar ucapan sang istri, dia langsung melayangkan tangannya ke wajah Lilis. Plak, jalan-jalan menjijikan. Berani-beraninya kamu menyebut namaku dengan mulut kotormu itu. Suara Surya Diningrat menggelegar, membuat semua pelayan yang berdiri di tempat itu langsung bergetar hebat. Lilis menangis terseduh-seduh, memohon ampun, namun tidak ada yang memandangnya. Suci mengangkat dagu Lilis dengan kasar. Dengar baik-baik. Mulai detik ini juga, kamu keluar dari rumahku. Keluar, sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Ampun Nyonya, ampuni saya. Saya mengaku salah, berikan saya satu kesempatan lagi, ujar Lilis yang membuat Suci semakin emosi. Dia meludah di hadapan Lilis. Cuih, menjijikan, Bisumi, kemasi barang-barang wanita gila ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Masukkan semua terong dan mentimun busuk itu ke dalam tasnya. Jangan sampai tertinggal satu barang pun, ujar Suci yang membuat Bisumi menganggukkan kepalanya. Dengan panik, Bisumi langsung bergerak. Mau tidak mau bicara Bisumi harus bereskan barang-barang Lilis sekarang. La mengambil tas lusuh milik Lilis dan mulai memasukkan barang-barang pelayan itu ke dalamnya, tak terkecuali terong dan mentimun itu. Lilis menangis sesenggukan, memohon-mohon, tapi tidak ada satupun yang menghiraukannya. Surya Diningrat akhirnya angkat bicara dengan suara rendah. Seret wanita gila ini keluar dari rumah ini. Teriak Surya, suaranya menggema sampai ke seluruh lorong. Lempar dia keluar ke gerbang. Dan kalau sampai aku masih lihat kamu berkeliaran di area komplek perumahan ini,
aku pastikan kamu bakal masuk penjara." Lilis terisak, kedua tangannya bergetar hebat. Namun Suci justru meraih segepok uang dari saku dasternya dan melemparkannya tepat ke wajah Lilis. "Itu kompensasi untuk kamu," ujar Suci sinis, penuh jijik. "Lebih baik aku kehilangan uang daripada harus lihat wajah menjijikkan kamu lagi." Lilis menutup mulutnya sambil menangis, namun Suci sudah tak peduli. Dengan isyarat tajam dari Suci, dua orang pelayan laki-laki segera maju. Mereka mencengkeram kedua lengan Lilis dengan keras. "Nyonya, saya mohon. Saya." "Diam!" bentak Suci. Tanpa belas kasihan, kedua pelayan itu menyeret Lilis keluar dari dapur, hingga melewati ruang tamu. Suara langkah dan isakan Lilis menggema di seluruh rumah. Surya Diningrat berdiri kaku, wajahnya tegang, tidak berani ikut campur karena tahu kemarahan istrinya sudah melewati batas. 227. Pintu utama dibuka lebar. Salah satu pelayan menarik tas lusuh milik Lilis yang sudah dikemas Bisumi, lalu melemparkannya keluar. Kemudian dalam satu dorongan kuat, brak, tubuh Lilis terempas keluar gerbang rumah mewah itu, hampir terjatuh ke permukaan jalan beraspal. "Pergi!" bentak pelayan itu. "Jangan balik lagi." Gerbang pun ditutup dengan keras. Lilis terduduk di tanah, memeluk tasnya, tubuhnya gemetar hebat. Tangisnya pecah tanpa suara, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tak berani lagi memohon. Tak berani menoleh ke belakang. Karena ia tahu, kalau ia masih mencoba kembali, ancaman Suci bukan sekadar ancaman kosong. Surya Diningrat segera memeluk pundak istrinya yang masih terengah menahan emosi. Wajah Suci merah padam, dadanya naik turun, namun Surya tahu di balik amarah itu, ada rasa jijik dan syok yang begitu besar. "Sabar, sayang. Ayo ikut Mas ke kamar dulu." Surya mengusap punggung Sue pelan, berusaha menenangkan. "Mas, aku masih muak membayangkan apa yang dia lakukan di kamar kita," gumam Suci lirih, namun tangannya tetap menggenggam lengan suaminya erat. "Sayang, kamu sedang hamil, jangan terlalu emosi. Besok biar Mas suruh orang ganti ranjang dan kasurnya. Kita buang semua, ganti baru. Biar kamu nggak harus teringat lagi sama perempuan gila itu." Suci akhirnya mengangguk kecil, meski sorot matanya masih panas. Surya merangkul pinggang istrinya, menuntunnya pelan menaiki tangga menuju lantai 2. Langkah Suci masih berat, tapi pegangan tangan Surya menguatkannya. Di belakang mereka, di area lantai dasar, semua pelayan yang tersisa saling pandang dengan wajah tegang. Bisumi mengelus dada. "Tuh anak Lilis. Beraninya sampai begitu," gumamnya pelan. "Untung Nyonya Suci yang tahu duluan," sahut pelayan pria lain. "Kalau Pak Surya yang lihat, bisa lebih parah." Para pelayan mengangguk pucat. Mereka tak pernah menyangka Lilis melakukan hal seburuk itu di rumah majikannya, rumah yang selama ini memberi makan dan tempat tinggal. Sementara itu, Surya dan Suci terus melangkah naik tangga, perlahan menghilang dari pandangan para pelayan. Surya sesekali menepuk lengan istrinya lembut, menjaga agar perempuan itu tetap tenang. "Sudah, sayang. Fokus ke kesehatan kamu dan bayi kita," bisik Surya pelan saat mereka sampai lorong lantai 2. "Kita urus semua besok. Sekarang kamu istirahat dulu." Suci menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Iya, Mas." Dan keduanya pun masuk ke kamar, meninggalkan rumah yang masih dipenuhi suasana tegang setelah kejadian besar barusan. 228. Di ruang kerjanya, Galaksi menatap layar laptop dengan mata lelah. Dokumen proyek bertumpuk di meja, namun bukan itu yang membuatnya pusing melainkan rasa gelisah yang muncul setiap kali dia terlalu lama tidak melihat wajah istrinya. "Kenapa sih aku begini?" gumamnya sambil memijat pelipis. Sejak Nadia mengandung, rasa ketergantungannya pada istrinya meningkat berkali-kali lipat. Entah itu karena hormon,
atau karena hatinya memang sudah kelewat jatuh cinta, Galaksi sendiri tidak tahu. Yang jelas, beberapa jam tanpa melihat wajah Nadia saja sudah membuat dadanya terasa kosong. Akhirnya, dia menyerah pada rasa rindunya. Galaksi meraih ponsel, membuka kontak video call istrinya, lalu menekan ikon hijau dengan cepat. Nada sambung mulai terdengar. Di kamar, Nadia yang sedang menonton TV terlonjak kaget ketika ponselnya berbunyi. Ia menatap jam dinding baru jam siang. Tumben banget Mas nelpon jam segini. Gumamnya sambil menggeser remote TV. Begitu ia menerima panggilan, wajah suaminya langsung memenuhi layar. Wajah Galaksi terlihat cemberut parah. Alisnya mengerut, bibirnya manyun, dan matanya menatap Nadia seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Nadia langsung menenahan tawa. "Hubi, kenapa sih? Kok cemberut gitu?" tanyanya sambil memiringkan kepala. Galaksi menghela napas panjang dramatis sekali. "Baby, aku kangen." Nadia mengedip. "Jangan lebay deh Hubi, padahal tadi pagi baru pelukan sebelum kamu berangkat." Galaksi makin manyun. "Itu udah lama. Aku capek banget di kantor, proyek numpuk, dan aku nggak lihat kamu dari pagi. Lemas aku, baby." Melihat ekspresi suaminya yang seperti anak kecil minta digendong, Nadia akhirnya tertawa pelan. "Hubi kamu ini ya, kayak lagi kena sindrom manja akut." Galaksi menatap Nadia dengan mata memelas. "Boleh nggak? Aku lihat si kembar, sebenarnya aku pengen hisap mereka. Aku butuh asupan energi baby," ujar Galaksi yang membuat Nadia ternganga. "Hubi, jangan aneh-aneh deh," ujar Nadia sembari geleng-geleng kepala. Galaksi mendesah dramatik. "Please baby. Aku cuma mau lihat saja, nanti saja kalau sudah pulang aku mau nenen sepuasnya," ujar Galaksi suaranya manja seperti anak kecil yang minta permen pada ibunya. Nadia merasa geli sendiri mendengar remehkan sang suami. "Aduh Hubi, kamu gitu amat sih." 229. "Ayolah baby." Nadia pun menyerah, akhirnya mendekat ke kamera. "Nih, Nadia kamu jahat sekali. Aku mau pulang sekarang," ujar Galaksi yang membuat Nadia tertawa terbahak-bahak. Galaksi langsung mematikan sambungan teleponnya, dia mengemasi barang-barangnya. Dia sudah tidak sabar ingin pulang dan melahap istrinya. Oh, 34. 230. 80. Di ruang kerjanya di Arisandi Group, Andini duduk bersandar di kursi kebesaran miliknya. Walaupun Nadia tidak masuk hari itu, rutinitas Andini membantu Pak Firman tetap berjalan seperti biasa. Belum ada satupun sahabat yang mengetahui bahwa minggu depan dia akan menikah dengan Samuel. Ya, Samuel memang sengaja belum mengumumkannya. Rencananya, dia akan mengundang semua sahabat dan pasangan mereka ke apartemennya untuk memberi kabar bahagia itu secara langsung. Andini memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa kantuk yang menyerang. Padahal perutnya sudah keroncongan menunggu waktu makan siang. Tepat saat itu, di balik pintu ruang kerjanya, seseorang perlahan memutar handle pintu. Sosok itu tersenyum lebar melihat Andini yang tidak menyadari kedatangannya. Awalnya Samuel berniat mengejutkan Andini. Tapi begitu teringat bagaimana kemarin dirinya dibanting oleh calon istrinya itu, dia langsung mengurungkan niat dan memilih bersuara terlebih dahulu. "Sayang, aku kangen," ucapnya lembut. Andini sontak membuka mata lebar-lebar, lalu memutar bola matanya malas. "Ya ampun, Mas. Ngagetin aja. Udah kayak jelangkung, datang gak dijemput, pulang gak diantar," cerocosnya sambil menegakkan tubuh dan menatap Samuel yang berdiri manis di ambang pintu. Samuel hanya tertawa kecil, wajahnya berbinar melihat calon istrinya, seolah lelahnya langsung hilang hanya dengan menatap Andini. "Aku datang gara-gara kamu, sayang. Bisa-bisanya kamu nggak balas pesan aku dari pagi tadi." Samuel langsung merengek, wajahnya dibuat sedramatis mungkin. "Apa mungkin kamu sengaja supaya aku datang ke sini? Kenapa sih jadi cewek kaku banget? Nggak peka kangen?"
tahu. Andini hanya mendengus kesal, dia tahu betul Samuel biasanya tengil dan sok cool, tapi melihat pria itu bermulut manja seperti sekarang, entah kenapa membuatnya geli. Tidak seperti Samuel biasanya. Nggak usah lebay deh, Mas. Aku ini lagi kerja. Dari tadi nggak sempat lihat handphone. Lagian, kenapa nggak langsung telepon aja? Samuel langsung mengerucutkan bibir, wajahnya seperti anak kecil yang tak terima. Biasanya itu cewek yang posesif, kirim pesan berkali-kali. Tapi ini kamu malah cuek. Aku yang kangen kayak orang gila. Tanpa memberi kesempatan Andini membalas, Samuel melangkah mendekat. Andini yang melihat gelagat itu langsung berdiri, berjalan melewati Samuel dan duduk di sofa ruang kerjanya. Ya ampun, sayang. Dideketin malah menjauh, gerutu Samuel gemas melihat wajah masam calon istrinya itu. Ia tak mau kalah. Pria itu ikut duduk di samping Andini, menempel seperti cicak di dinding. Samuel yang sejak tadi tak berhenti merengek akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan gerakan cepat tapi tetap hati-hati, pria itu meraih pinggang Andini. Mas. Apa lagi sih? Andini refleks memukul bahu Samuel, tapi terlambat. Tubuhnya sudah terangkat dengan mudah, seperti tidak berbobot. Udah, sini. Duduk di sini, ujar Samuel sambil menurunkannya tepat ke pangkuannya. Andini membelalakkan mata. Mas, ini ruang kerja. Kalau ada yang masuk gimana? Samuel malah tersenyum puas, kedua lengannya melingkari pinggang Andini agar perempuan itu tidak bisa. 231. Kabur, Andini pun langsung mengalungkan kedua tangannya di leher Samuel. Biarin. Biar mereka tahu kalau kamu sudah milik orang lain, asalkan jangan ayah Firman saja yang masuk, ujar Samuel sembari menggigit ujung hidung mancung Andini membuat gadis itu meringis menahan perih. Au, sakit tahu Mas. Rengek Andini yang membuat Samuel gemas, jarang sekali Samuel bisa melihat sisi manja Andini seperti sekarang. Kamu gemesin sayang. Dibandingkan kamu. Andini mendengus, tapi pipinya memerah. Ia mencoba bangun, namun Samuel mengeratkan pelukannya. Mas, jangan nempel-nempel. Aku lagi kerja, protes Andini. Kerja nanti. 5 menit aja. Aku kangen, gumam Samuel sambil menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Andini, mencium aroma samar parfum yang dipakai Andini hari itu. Andini menggigit bibir, berusaha tidak tersenyum. Mas Samuel, kamu itu nggak malu. Udah kayak cicak begini. Andini menggeliat karena kegelian, sesekali Samuel mengecupi leher calon istrinya. Ah, Mas. Andini membekap mulutnya sendiri setelah tanpa sengaja dia mendesah, saat Samuel menggigit kecil lehernya. Samuel tersenyum, mendengar suara manja yang terlontar dari bibir calon istrinya itu. Mas, aku mau turun, capek. Mau selonjoran? Ujar Andini mencoba mendorong dada Samuel. Kasih aku satu ciuman sayang. Kalau enggak, aku enggak akan lepasin, rengek Samuel yang membuat Andini mendengus kesal. Dengan sedikit ragu, Andini mendekatkan bibirnya ke bibir Samuel. Gadis itu menelan ludahnya saat melihat bibir tebal Samuel yang terlihat sangat seksi itu. Andini akui, bibir itu sangat dia sukai, rasanya kenyal saat dilumat. Janji ya Mas, setelah aku cium lepasin aku. Aku takut ayah tiba-tiba masuk, bisa tamat riwayat kita, ujar Andini yang dianggupi oleh Samuel. Janji sayang, cuma satu ciuman saja, ujar Samuel sembari mengajukan dua jarinya membentuk huruf V. Dengan ragu Andini pun mengecup singkat bibir Samuel, namun yang tidak dia sangka, Samuel langsung menarik tengkuknya. Pria itu melumat bibir Andini dengan rakus. Andini membelalakkan matanya, mencoba mendorong dada Samuel. Namun pelukan tangan kekar Samuel membuat Andini tidak berkutik. Saat Samuel kembali hendak memperdalam ciumannya, suara ketukan di pintu membuat mereka terkejut. Nak, ini ayah, ujar suara dari luar. Andini membelalakkan matanya, dia tahu itu adalah suara sang ayah Pak Firman,
dia langsung melompat dari atas pangkuan Samuel. Andini bergegas merapikan kemeja dan celana yang dia kenakan, bahkan dia mengusap bibirnya yang belepotan. 232. Iya. Jawab Andini, suaranya masih bergetar, sedangkan Samuel mengusap bibirnya yang basah karena saliva Andini, sambil juga merapikan rambutnya yang sedikit kusut. Detik berikutnya pintu itu langsung terbuka, Andini berdiri canggung sedangkan Samuel mencoba untuk duduk tegak. Pak Firman terkejut saat melihat penampakan Samuel di dalam ruangan itu. "Ayah," sapa Samuel lalu berdiri menghampiri Pak Firman yang masih mematung di ambang pintu. Pria tampan itu langsung mencium tangan Pak Firman, sedangkan Andini mencoba menetralkan daun nafasnya yang memburu. "Kamu di sini, Nak? Ayah kira Andini sendirian, ayah mau ngajak Andini makan siang," ujar Pak Firman sedikit canggung. Iya. Sam juga mau ngajak Andini makan siang, makanya Sam datang ke sini," jawab Samuel sedikit gugup. "Ya sudah kalau begitu, ayah makan sama asisten ayah saja. Kalian makan berdua, ayah duluan ya," ujar Pak Firman. Dia menatap putrinya yang terlihat mematung. "Apa nggak sebaiknya kita makan sama-sama saja ya?" ujar Andini yang membuat sang ayah tersenyum. "Kalau kalian punya rencana sendiri kalian lanjutkan saja, ayah cuma mau ke kantin perusahaan," ujar Pak Firman lalu tersenyum dan meninggalkan putri dan calon menantunya yang masih berdiri kaku. Andini langsung bisa bernafas lega saat ayahnya itu pergi. Dia langsung memukul lengan Samuel bertubi-tubi. Keterlaluan kamu, Mas. Aku bilang apa tadi, bagaimana kalau ada orang masuk? Terlambat sedikit saja ayah pasti bisa melihat kita, dia pasti marah kalau tahu aku nangkring di pangkuan kamu. Kamu benar-benar keterlaluan," teriak Andini sembari memukuli pundak Samuel sampai pemuda itu meringis kesakitan. "Ampun sayang, aku kira ayah nggak akan kesini, lagian aku kangen banget sama bibir kamu. Kita lanjutkan yang tadi yuk," ujar Samuel tanpa dosa. "Nggak mau. Aku bisa mati kelaparan, nggak akan kenyang kalau cuma makan bibir kamu saja," ujar Andini sembari menghentak-hentakkan kakinya. Andini menyambar tas yang ada di meja kerjanya, Samuel tersenyum. Dia mengikuti langkah Andini dengan bibir gadis itu yang terus cemberut keluar dari ruangan kerjanya. Sedangkan di tempat lain, mobil hitam milik Galaksi memasuki gerbang rumah keluarga Bagaskara. Suara mesin yang familiar membuat Mama Nina, Papa Arga, dan Mentari yang sedang duduk santai di ruang tamu langsung menoleh bersamaan. Tak lama kemudian, Galaksi muncul di ambang pintu, masih memakai setelan kerjanya. "Assalamualaikum," ucapnya sambil berjalan masuk. "Waalaikumsalam," jawab Papa Arga, Mama Nina, dan Mentari kompak. Papa Arga langsung mengerutkan kening. "Loh, San, kenapa sudah pulang? Bukannya masih jam kerja?" Galaksi menghela napas panjang, wajah lelah namun kesal. "Haus, Pah. Mau nyusu?" jawabnya santai sambil mulai menaiki tangga. 233. Mama Nina spontan berdiri. Kalau haus biar Mama yang buatin. Mau teh, susu, jus?" Galaksi berhenti sebentar, menoleh sambil mengangkat alis. "Mau nyusu langsung dari sumbernya, Mah." Lalu dia melanjutkan langkahnya naik ke lantai 2. Mama Nina membelalakkan mata. "Apa dia bilang tadi?" tanya Mama Mina takut dia salah dengar. Papa Arga hanya bisa menutup wajah dengan tangan. "Anak keterlaluan. Bisa-bisanya jawab begitu. Ini udah level gila atau apa, nggak ngerti Papa." Mentari, yang polosnya sudah tingkat dewa, ikut bingung. "Maksudnya apa sih, Mah? Nyusu dari sumbernya. Maksud Abang Galaksi tuh apa?" Papa Arga cepat-cepat mengibas tangan. Sudah, anak kecil nggak usah tahu. Kamu urusin kuliahmu, nggak usah mikirin abang kamu yang otaknya sudah kebalik karena sayang istri." Mentari manyun. Padahal aku cuma nanya." Mama Nina geleng-geleng kepala sambil memijat pelipis.
Untung Nadia sabar. Kalau tidak, entah jadi apa itu Galaksi. Dari atas terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki Galaksi, seolah-olah pria itu sedang dalam misi penyelamatan menemukan istrinya yang merupakan sumber susu favoritnya. Nadia yang masih memegang mangkuk berisi potongan melon itu hampir menjatuhkannya karena terkejut. "Hubi, astaga, kamu pulang beneran," serunya tak percaya, tapi pipinya sudah memerah melihat suaminya yang langsung berlutut begitu saja di depannya. Galaksi sama sekali tidak peduli dengan ekspresi istrinya. Ia meraih pinggang Nadia, memeluknya, lalu menenggelamkan wajahnya di perut dan dada istrinya seperti menemukan tempat pulang. Di tempat lain, keadaan Nabila sudah jauh lebih baik. Berkat perawatan Indra semalam, besok ia sudah bisa ikut study tour ke Bandung. Gadis itu baru saja keluar dari apartemennya, dan pada saat yang sama Indra juga membuka pintu. Mereka sempat saling pandang. "Mau ke mana kamu, Bill?" tanya Indra kepo. "Mau belanja ke minimarket di bawah, Mas. Buat bekal besok ke Bandung," jawab Nabila sambil tersenyum. Kini gadis itu memang sudah tidak jutek lagi pada Indra, apalagi setelah pria itu merawatnya saat sakit. "Ya udah, aku anter. Gimana kalau kamu pusing terus jatuh?" kata Indra dramatis. Nabila langsung memutar bola mata. "Mas, nggak usah lebay. Aku cuma mau ke minimarket." "Ngapain ke minimarket? Kita ke supermarket yang dekat sini aja, yuk. Aku temenin, lagian di minimarket barangnya nggak selengkap itu," ujar Indra. Nabila masih terlihat ragu. "Tenang aja, nanti gue yang bayarin," tambah Indra. Mata Nabila langsung berbinar. "Beneran, Mas? Nggak bohong kan?" "Ya iyalah. Kamu mau beli apa sih? Cemilan, kan? Itu mah gampang. Ayo, nanti beneran gue yang bayar," kata Indra sambil menarik tangan Nabila. Gadis itu hanya bisa menatap tangannya yang kini digenggam Indra, sementara mereka berjalan bersama menuju lift. 10 menit perjalanan sekarang Indra dan juga Nabila sudah sampai supermarket yang mereka tuju. Nabila tampak sangat bersemangat. Tanpa menunggu, ia langsung mendorong keranjang dorong kecil dan menuju lorong camilan. "Mas, lihat, yang ini favorit aku," ucapnya sambil mengambil keripik kentang ukuran besar. Indra terkekeh. "Ambil aja kalau mau." Gadis itu mengangguk mantap, lalu melangkah cepat ke rak lain. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang baru pertama kali masuk toko mainan, lah mengambil coklat, biskuit, permen, bahkan mie gelas. "Mas, ini juga enak banget kalau dimakan pas perjalanan," katanya sambil memasukkan 2 bungkus wafer ke keranjang. 236. Indra hanya bisa memandanginya sambil tersenyum miring. Lah tidak menyangka gadis secantik Nabila, yang biasanya terlihat cuek dan anggun ternyata bisa terlihat sebahagia ini hanya karena dibelikan cemilan. Rasanya hangat melihatnya tertawa, tersenyum, dan memilih barang satu persatu tanpa malu-malu. "Udah cukup belum? Kalau perlu ambil sekalian buat cepat di apartemen 1 bulan, ujar Indra menggoda. "Aku nggak serakah itu kok Mas, kalau 1 bulan itu kebanyakan, kalau 1 minggu sih oke," ujar Nabila yang membuat Indra terkekeh. "Ya sudah ambil saja sesuka kamu, seharusnya cewek itu bahagia kalau diberikan perhiasan, pakaian, sepatu atau tas. Lah kamu baru dibeliin camilan aja udah jingkrak-jingkrak," ujar Indra yang membuat Nabila menoleh. "Itu kan cewek lain Mas, beda sama aku. Aku nanti mau belanja barang-barang itu kalau yang belanjain suami aku," ujar Nabila yang kembali mengambil beberapa cup mie instan. Namun kebahagiaan itu mendadak buyar. Saat mereka berbelok menuju rak minuman, seseorang berdiri di ujung lorong dengan tatapan menusuk. Suara hak tinggi berhenti tepat di depan mereka. Sonia. Sonia mantan pacar Indra, perempuan yang dulu mengkhianatinya karena sering bermain-main dengan om-om kaya. "Wah, Sonia," menyeringai sinis. "Ternyata bener kamu jalan sama cewek baru.
Indra langsung menghela napas panjang, jelas tidak ingin berurusan dengan perempuan itu. Sonia, jangan ribut di sini. Kita cuma. Tapi Sonia memotong cepat, menatap Nabila dari atas sampai bawah dengan penuh cemooh. Kamu ya, pelakornya. Sentaknya lantang. Nabila langsung tertegun, keripik yang ia pegang hampir terjatuh. Beberapa orang menoleh, mendengar nada Sonia yang tinggi. Sonia, cukup. Suara Indra meninggi, rahangnya menegang. Jangan asal ngomong. Namun Sonia justru semakin lantang, seolah ingin mempermalukan mereka. Pantes aja kamu ninggalin aku. Katanya dengan tawa mengejek. Ternyata kamu lebih suka cewek kayak dia. Muka polos, gaya sok imut, biar apa? Biar gampang dimanfaatin. Nabila menelan ludah, dadanya mulai sesak antara kaget, sakit hati, dan tidak mengerti kenapa ia dilibatkan dalam urusan mereka. Sementara itu, tangan Indra mengepal kuat. Wajahnya berubah dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia melangkah maju, menempatkan tubuhnya tepat di depan Nabila, seolah melindunginya. Namun sebelum Indra sempat membuka mulut, Nabila tiba-tiba menarik tangannya dan maju berdiri tepat di depan Sonia. Gerakannya cepat dan tegas, membuat Indra terbelalak kaget. Wajah Nabila dingin. Tatapannya tajam. Ini namanya jalang teriak pelakor, ucapnya lantang, jelas, dan tanpa ragu. Bukan cuma mulut bawah lu yang kotor, mulut atas lu juga bau. Ih, jijik banget. Sonia terpaku, tak menyangka gadis yang terlihat lembut itu bisa membalas sekeras itu. Aku ini masih suci, masih terhormat. Nggak kayak lu yang udah diobok-obok omom, lanjut Nabila dengan nada tajam namun tetap tenang. Sorry banget, ya. Mau bandingin gue sama lu? Nggak level. 237. Beberapa pembeli yang mendengar menahan napas. Indra bahkan sempat mematung, ia benar-benar tidak menyangka Nabila bisa seberani, setegas, dan sesinis itu. Dan satu lagi, ucap Nabila sambil mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Sonia tanpa berkedip. Lu tuh cewek murahan. Bukannya sadar diri, introspeksi, atau bertobat. Tapi malah makin jadi. Emang lu pikir Mas Indra masih mau bekasan omom?